الحمد لله الذي أحيا الإسلام بعلوم العلماء وأحيا الأمة بنهضة العلماء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد وآله وأصحابه الكرماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita masih senantiasa diberikan rahmat, hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diberikan umur dan kemudahan oleh Allah untuk mengungkapkan rasa syukur dengan melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat di Masjid Fathul Huda ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, dengan adanya sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, marilah benar-benar kita gunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan seluruh apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi seluruh apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan bertakwalah kita akan mendapatkan kebahagiaan serta keselamatan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam pandangan Islam, seorang muslim yang kelihatan sehat badannya, staminanya kuat, akan tetapi tetap dinyatakan tidak sehat dalam pandangan Allah kalau dalam dirinya terdapat penyakit riya, iri, dengki, rakus, sombong dan tamak. Tidak suka melihat orang lain senang. Menjaga hati menjadi penting untuk menghindari penyakit-penyakit ini. Kita perlu berhati-hati agar terhindar dari penyakit hati. Islam mengajarkan untuk menjadi insan yang sehat dan kuat, sehingga masa depan Islam pun menjadi cerah dan maju sejalan dengan perkembangan zaman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pentingnya menjaga kesehatan. Dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kenikmatan sehat dan waktu yang luar. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai mukmin yang kuat karena mukmin yang kuat mampu melaksanakan amanat yang ada pada dirinya. Mukmin yang lemah harus berjuang untuk menjadi lebih kuat dan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Demikian juga dengan pentingnya menjadikan generasi muda Islam yang kuat sebagai penerus tonggak perjuangan Islam dalam mewujudkan kebahagiaan dan kedamaian di bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lepak di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tumbuh kembang anak normal menjadi tujuan dan harapan kita bersama. Anak yang sehat dan kuat serta berakhlak mulia menjadi impian kita bersama sebagai penerus generasi bangsa Indonesia. Namun anak yang lemah secara medis adalah anak yang kurang gizi dan sering sakit. Anak yang kekurangan gizi, bertubuh pendek, kecerdasannya juga pendek. Kondisi ini biasa kita kenal dengan nama stunting. Anak stunting saat ini jumlahnya sangat banyak. Anak yang mengalami stunting di Indonesia masih cukup tinggi, angka mencapai 37%. Angka ini memperlihatkan bahwa 3 atau 4 dari 10 anak Indonesia dalam kondisi stunting. Perlu diketahui para hadirin, dampak stunting terhadap anak adalah anak stunting yang menderita kekurangan yodium dan zat besi dapat mengalami kerusakan otak dan menghalangi mereka mencapai potensi perkembangan yang optimal. Stunting juga dapat menyebabkan seseorang memiliki tinggi badan yang lebih pendek, beresiko lebih tinggi terhadap penyakit kronis, serta berimplikasi pula pada pendidikan dan pendapatan yang rendah ketika dewasa. Setidaknya di Kabupaten Gresik yang kita cintai ini, kasus anak stunting ditargetkan turun sebesar 14% pada tahun 2024. Sejalan dengan target nasional, ada 3.701 kasus stunting yang ada di Kabupaten Gresik. Angka prevalensi stunting di Kabupaten Gresik memang sudah turun dari 23% menjadi 10,7%. Di bawah angka Provinsi Jawa Timur di tahun 2023. Ini merupakan hasil kerja bersama dari berbagai pihak dan akan terus dilakukan penurunan stunting menjadi 0% di akhir tahun 2024 ini. Data ini menggambarkan bahwa kita warga Gresik masih perlu bekerja keras untuk menurunkan angka stunting ini. Semua pihak, baik pemerintah dan masyarakat, perlu bergotong royong untuk mensukseskan penurunan target 0% pada akhir tahun 2024. Tugas ini sangat penting para hadirin untuk kita semua sebagai umat muslim. Penanganan anak stunting ini akan menjadi amal ibadah yang baik bagi kita semua, sesuai dengan peran kita di masyarakat sebagai kepala keluarga, pendidik, pelajar, pekerja, dan peran penting lainnya yang sedang menjadi tanggung jawab kita.
Pemerintah mengharapkan partisipasi aktif semua elemen masyarakat sebagai bagian dari ikhtiar kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kejadian stunting tidak terjadi begitu saja, melainkan terjadi karena kekurangan gizi dalam waktu yang lama, bahkan sejak anak dalam kandungan. Kekurangan gizi pada ibu hamil harus menjadi perhatian kita. Perhatian keluarga dan suami kepada ibu hamil sangat menentukan kesehatan anak dalam kandungan. Para hadirin rahimakumullah, lalu bagaimana kita ikut berperan aktif dalam pencegahan stunting ini? Setidaknya kita bisa berperan aktif di lingkungan keluarga kita dengan cara sebagai berikut. Pertama, ketika di keluarga kita ada ibu hamil, maka pastikan ibu konsumsi makanan tinggi protein, melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, serta mencegah dan mengatasi anemia dengan konsumsi tablet tambah darah. Kedua, ketika di keluarga kita punya balita, maka sebisa mungkin ibu memenuhi ASI eksklusif selama 2 tahun. Karena ini sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimmar radha'a. Pas ibu dalam menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Berikutnya adalah penuhi kebutuhan makanan pendamping ASI sesuai usia bayi. Periksa pertumbuhan dan perkembangan balita secara rutin. Deteksi dini adanya masalah kesehatan anak. Lengkapi imunisasi wajib dan lanjutkan. Dan segera ke fasilitas kesehatan apabila bayi sakit. Ketiga, ketika di keluarga kita punya anak kecil atau anak remaja, maka sebisa mungkin kita menerapkan pola hidup sehat, tidak konsumsi obat-obatan terlarang, penuhi kebutuhan gizi yang seimbang, kenalkan anak-anak terkait kesehatan reproduksi, dan untuk yang sudah menikah, lakukan perencanaan kehamilan dengan baik. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setidaknya 3 hal di atas adalah bentuk peran aktif kita dalam rangka melakukan pencegahan stunting di lingkungan keluarga kita. Mari kita bersama-sama bergerak dan mulai melakukan aksi nyata untuk mendukung upaya penanggulangan stunting di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Gresik. Kerja keras, kerjasama, dan saling tolong-menolong di antara kita akan mendukung keberhasilan penanganan kasus anak stunting. Mari kita bersama-sama membangun, mengedukasi masyarakat bahwa stunting bukanlah aib. Menjadi tugas mulia kita bersama untuk menjaga kesehatan anak-anak kita, untuk terhindar dari berbagai penyakit, hidup sehat, makan makanan bergizi, mendapat ASI yang cukup, selalu berdoa agar kita selalu dapat rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anak kita, generasi penerus kita, selalu dijaga kesehatan dan gizinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak yang sehat, bergizi, dan terbebas dari stunting akan menjadi generasi Islam yang kuat di masa mendatang, sehingga generasi emas tahun 2045 yang menjadi cita-cita bangsa ini bisa terwujud. Semoga perjuangan kita menurunkan stunting di Kabupaten Gresik ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المقربين، وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين وعن كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلامذنا وذريتنا وجماعتنا في هذه المجلس مبارك المعظم من أهل العلم ظاهرا وباطنا، ومن أهل الخير، من أهل الجنة، من أهل القرآن، من أهل الطاعات، من أهل العبادة، من أهل الصيام، من أهل الاستقامة، من أهل السنة والجماعة على بدء إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.